Bab 686 Wajah Hebat yang Mengerikan. Chu Feng melambaikan tangannya ketika dia berbicara, dan meletakkan lagi formasi roh pembukaan lainnya. Dibandingkan dengan yang dia dan Chun Wu bergandengan tangan untuk berbaring, yang ini jauh lebih sederhana. Jadi, dengan hanya pekerjaan instan, Chu Feng telah selesai. Tak lama setelah itu, dengan teriakan cahaya, buka. Lapisan cahaya keemasan dicabut, akhirnya menjadi pintu formasi roh skala kecil. Meskipun hanya satu orang yang dapat masuk melalui pintu itu, di atasnya tertulis dua kata besar, kuil reproduksi. Setelah pintu muncul, bahkan tidak ada sedikit pun perubahan di wajah Chu Feng. Namun, senyumnya menjadi sedikit lebih menyilaukan. Alasan mengapa dia tidak bertarung sebelumnya, dan membiarkan Zhan Feng dan kelompok orang-orang tak tahu malu mereka menendangnya, orang yang melakukan perbuatan baik, pergi karena sejak awal. Chu Feng tahu ada dua pintu ke kuil reproduksi. Yang pertama adalah yang memungkinkan 10 orang untuk lewat. Itu memang pintu masuk ke kuil reproduksi. Namun, seseorang perlu mengalami beberapa penghalang dan tes sebelum akhirnya mendapatkan panen. Adapun pintu kedua, itu juga mengarah ke kuil reproduksi. Tetapi satu-satunya perbedaan dari pintu pertama adalah bahwa panen seseorang akan lebih besar setelah memasuki pintunya. Itu adalah jalan pintas sejati ke kuil reproduksi. Namun, itu hanya memungkinkan satu orang untuk lewat, orang yang bisa melihat indikasi di dalam pilar cahaya, orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kuil reproduksi. Dengan senyum ringan, Chu Feng melangkah masuk. Segera setelah melakukannya, pintu pembentukan roh menghilang. Pada saat yang sama, garis pandang Chu Feng tidak jelas. Dia sudah masuk ke ruang lain, tetapi ketika dia melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas, bahkan dia tidak bisa membantu menarik murid-muridnya dan menjadi tercengang. Di matanya, ekspresi kaget muncul. Pada saat itu juga, Chu Feng terletak di dalam gunung dan lautan mayat. Tulang putih yang membentang selamanya menyebar ke ujung penglihatannya di bawah kakinya. Beberapa dibaringkan rata, beberapa ditumpuk untuk membentuk bukit-bukit tinggi, dan beberapa bahkan memasuki awan. Ada terlalu banyak mayat di tempat ini. Begitu jauh melampaui imajinasi seseorang. Namun, sesuatu yang bisa dipastikan adalah tidak satu pun dari mereka adalah mayat manusia. Bentuk mereka sangat aneh, dan bisa dipastikan menjadi semacam binatang buas. Tetapi beberapa mayat sangat besar, seperti puncak besar yang tergeletak di bumi. Ukuran besar mereka membuat Chu Feng mengasosiasikan mereka dengan sosok yang dia lihat sebelumnya jauh di dalam kabut emas, organisme humanoid yang mengerikan. Yang paling penting, mayat dengan ukuran besar yang sama juga tak terhitung jumlahnya. Hanya surga yang tahu ada berapa banyak di tempat ini. Bahkan Chu Feng tidak bisa menghitung semuanya. Namun, selain mayat di tanah, awan gelap yang aneh menutupi langit. Alasan mengapa awan gelap ini disebut aneh adalah karena mereka jelas hitam, namun cahaya keemasan merembes menembusnya. Bagaimanapun juga, dunia ini, tidak peduli lokasi, memiliki atmosfer yang menindas yang tak terlukiskan. Tempat apa ini? Mengapa ada begitu banyak tulang? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chu Feng tertegun. Dengan kekuatan rohnya yang tajam, dia bisa menentukan seberapa asli tulang itu. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, semua tulang berasal dari keberadaan yang sebenarnya. Ah, itu benar-benar memalukan. Pertempuran besar yang menghancurkan benar-benar terjadi di sini dan begitu banyak organisme yang dikirim ke kematian mereka, tetapi dengan menyesal. Energi sumber mereka semua diserap oleh seseorang. Kalau tidak, kultivasi aku akan meningkat pesat. Petik 2. Egi berseru juga. Meskipun, saat ini, dia sangat sedih bahwa semua sisa-sisa sumber energi mereka telah disingkirkan, mencegahnya mendapatkan sesuatu dari mereka, syoknya lebih besar daripada penyesalannya. Dari pengalamannya, dia bisa memberitahu tulang-tulang di tempat itu, ketika hidup, sama sekali bukan keberadaan yang sederhana. Meskipun sumber energi mereka tidak lebih, hanya dengan melihat penampilan luarnya, orang dapat mengetahui seberapa kuat organisme tulang sebelum kematian. Dan karena begitu banyak keberadaan luar biasa yang mati di tempat ini, tidak ada masalah membayangkan pertempuran mengerikan seperti apa yang pernah terjadi di sini.
The Misty Peak menyembunyikan rahasia seperti ini membuat Chu Feng dan Eggy semakin merasa bahwa itu bukan tempat yang sederhana. Formasi dari era kuno memang melampaui harapan seseorang. Mereka semua mengatakan metode penanaman modern telah mencapai puncak, tetapi melihat sekarang, para pembudidaya selama era kuno tampak lebih mengesankan. Setidaknya, setelah memasuki wilayah Laut Timur, semua hal yang berhubungan dengan Chu Feng yang berhubungan dengan era kuno tidak terbayangkan. Tepat pada saat itu, awan gelap yang aneh di langit mulai naik dengan kasar. Ketika itu terjadi, itu benar-benar mulai berubah, dan pada akhirnya, menjadi wajah besar yang menutupi langit yang masuk. Wajah besar itu aneh terus berubah, dan sama sekali tidak memiliki keadaan akhir. Berbicara secara logis, wajah itu sangat mengerikan, tapi Chu Feng anehnya tidak punya perasaan seperti itu. Sebagai gantinya, ia merasa bahwa itu adalah ilahi yang tak tertandingi, mirip dengan dewa. Kelemahan, perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di dalam Imperial Tomb, Chu Feng belum menemukan bahwa dia sangat lemah. Saat ia menghadapi perpaduan awan gelap di langit, wajah besar yang menutupi langit, Chu Feng merasa dirinya mirip dengan setitik debu. Begitu tidak berarti, tidak layak disebutkan. Tetapi pada saat itu juga, sepasang mata besar di wajah besar itu menatap tubuh kecil Chu Feng. Selain itu membuat suara lebih memekakkan telinga daripada guntur, seolah-olah itu akan menembus langit. Aku tidak akan pernah berpikir manusia hari ini sangat lemah. Aku menunggu begitu lama untuk melihat siapa yang bisa melihat melalui formasi aku, namun itu keberadaan yang lemah. Terserah. Tidak peduli apa, kamu masih melihat beberapa kebenaran dan karena itu, aku harus memberi kamu hadiah. Namun, jika seseorang tidak mengalami kesengsaraan dalam perjalanan kultivasi, mereka ditakdirkan untuk gagal menjadi orang yang berguna. Aku memberi kamu kekuatan sementara, tetapi bukan kekuatan yang akan membuat kamu lebih unggul dari semua. Adapun apakah kamu bisa mendapatkan semuanya di kuil reproduksi, itu akan tergantung pada diri kamu sendiri. Petik 2. Suara yang mengguncang langit menimpanya, dan seuntai cahaya keemasan jatuh dari langit ke tubuh Chu Feng. Saat itu, Chu Feng hanya merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya. Auranya sendiri juga dengan cepat naik, dan secara instan, mencapai tingkat Martial Lord peringkat 3. Namun, Chu Feng tahu bahwa kultivasinya saat ini tidak nyata. Itu sementara karena pada saat itu juga, aura emas mengelilingi tubuhnya, dan peningkatan kultivasinya berasal dari aura itu. Jika itu tidak ada di sana, maka budidayanya akan berubah menjadi Lord Martial peringkat 1. Namun, sesuatu yang membuat Chu Feng takjub adalah setelah mendapatkan untaian cahaya keemasan, pemandangan di sekitarnya segera berubah juga. Saat ini, dia tidak lagi berada di lautan mayat yang tak berujung, tetapi sebuah istana kuno yang indah. Chu Feng menyapu matanya, menemukan bahwa istana sebenarnya disegel. Selain itu benar-benar kosong, tidak mengandung apapun di dalamnya. Aneh, karena dia memberikan kekuatan padaku, dia seharusnya ingin aku bertarung dengan Zhan Feng dan yang lainnya atas harta di tempat ini. Tapi mengapa dia hanya memberi aku kekuatan tuan bela diri peringkat 3? Mungkinkah dia tahu kultivasi aku dari Martial Lord peringkat 3 benar-benar cukup untuk melawan Martial Lord peringkat 5? Dan bahwa jika aku melewati peringkat 3, Zhan Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan aku? Jika itu benar-benar begitu, bukankah itu berarti ia telah melihat keseluruhan diriku? Itu sangat menakutkan. Apa sebenarnya itu? Apakah itu pencipta puncak berkabut atau iblis kuno yang dipenjara di tempat ini? Petik 2. Chu Feng tanpa henti terkejut. Semuanya barusan terjadi terlalu cepat dan dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan keberadaan yang kuat sebelum tiba di tempat ini. Tapi tidak peduli apa, Chu Feng tahu bahwa wajah besar yang menutupi langit pasti mencapai ujung teror. Bab 687 tercela dan tak tahu malu. Memikirkan berbagai hal yang dia temukan setelah tiba di Misty Peak, Chu Feng merasakan peningkatan tingkat ketidaktertarikan yang bertahan tentang tempat ini. Benar-benar tidak tampak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tidak diragukan lagi ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya, tidak diketahui oleh siapapun, atau peristiwa yang terjadi namun tidak ada yang tahu.
Namun, seperti apa tepatnya itu, dengan kultivasinya saat ini, dia bahkan tidak bisa menyentuh masalah ini. Tepat pada saat itu, seuntai cahaya tiba-tiba muncul di dalam istana. Segera mengikutinya adalah munculnya gerbang formasi roh yang berdiri tegak di atas pusat istana besar, di udara. Desah. Melihat itu, Chu Feng buru-buru naik ke langit, mendekat dan dengan cermat mengamati. Melalui gerbang formasi roh, Chu Feng bisa melihat istana besar lainnya. Namun, itu adalah istana yang berkilauan dengan emas dan batu giok, penuh dengan harta aneh dan istimewa. Sejumlah besar tanda bela diri melayang di dalam istana, dan banyak keanehan ditempatkan di sana juga. Salah satu dari mereka menyinari mata Chu Feng, karena itu adalah keanehan yang dicari dengan susah payah oleh Chu Feng namun tidak dapat menemukan lotus abadi yang marsial menandai. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar gembira karena di sisi lain gerbang formasi roh adalah kuil reproduksi yang sebenarnya. Di dalam, ada sesuatu yang diinginkannya. Namun, sama seperti Chu Feng akan masuk, dia berhenti, tatapannya berubah serius. Melalui gerbang formasi roh, dia bisa melihat sekelompok orang dari sisi lain istana masuk. Itu adalah 4 keindahan puncak berkabut serta 6 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Pada saat itu, Chu Feng tidak bergegas masuk karena dia tahu meskipun dia berdiri di pintu masuk lain ke istana dan dapat dengan jelas melihat setiap tindakan mereka. Mereka tampaknya tidak dapat melakukan hal yang sama. Jadi, Chu Feng merasa bahwa pintu masuk formasi roh disembunyikan. Daripada segera menunjukkan dirinya dan memaksa bertempur dengan mereka, berebut harta, mengapa tidak tetap diam dan mengamati perubahan, menggali pikiran mereka yang sebenarnya? Kuil reproduksi benar-benar seperti yang dikatakan legenda. Ada begitu banyak penandaan bela diri di sini, dan bahkan jika kita membagi mereka secara merata, akan menjadi hal yang sederhana untuk menukar mereka dengan keterampilan bela diri terlarang. Pada saat itu, Dong Sue tersenyum seperti bunga yang mekar, benar-benar menjadi sangat cantik. Ada terlalu banyak tanda bela diri di kuil reproduksi, ada lebih dari beberapa ribu. Bahkan jika 10 dari mereka membaginya secara merata, setiap orang masih bisa mendapatkan beberapa ratus. Beberapa ratus. Itu sangat melampaui rekor yang ditinggalkan Murong Sun. Selama mereka berpikir untuk dapat memecahkan rekor yang dibuat oleh Murong Sun, itu benar-benar membuat mereka gembira. Bagaimanapun, dia adalah jenius nomor 1 saat ini di wilayah Laut Timur. Dan selain tanda bela diri, di tempat itu ada juga banyak harta langka yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, untuk beberapa harta karun, orang bisa mengatakan itu adalah keanehan budidaya dengan pandangan sekilas. Harus dikatakan bahwa itu benar-benar harta karun besar. Membagi secara merata, Nona Dong Sue, aku pikir kamu terlalu banyak berpikir, bukan? Namun, seperti Dong Sue yang berpikir bahwa penderitaan telah hilang dan datanglah rasa manis, melamun tentang masa depan yang menakjubkan, Zhan Feng tersenyum jahat. Matanya juga dipenuhi dengan sikap tidak baik. Zhan Feng, kamu tidak berencana untuk menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai, kan? Xia Yu bertanya dengan dingin, karena dia sudah melihat niat di balik kata-kata Zhan Feng. Menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai? Nona Xia Yu, tolong jangan salah paham. Apakah aku, Zhan Feng, orang seperti itu? Namun, kamu sudah mengatakannya sebelumnya. Dalam dunia pembudidaya, manfaat adalah yang terpenting, dan mereka yang memiliki kekuatan adalah yang tertinggi. Kebenaran dan kebajikan tidak bisa membiarkan seseorang menjadi lebih unggul dari yang lain. Saat ini, di kuil reproduksi ini, dengan begitu banyak manfaat di depan mata kita, apakah menurutmu kita benar-benar perlu membaginya secara merata denganmu? Saat Zhan Feng berbicara, dia melirik Ya Fei dan Murong Wan. Mendengar kata-katanya, meskipun mereka tidak menjawab, mereka mengenakan senyum tipis di wajah mereka. Mereka berjalan dengan Zhan Feng dan menyegel jalan 4 keindahan ke istana. Adapun 3 lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka sama. Saat itu juga, mereka berenam berdiri berturut-turut dan memblokir jalan. Niat mereka sangat jelas, mereka tidak siap, sedikitpun, untuk membagi hal-hal di dalam kuil reproduksi dengan 4 keindahan puncak berkabut. Sialan, Kepulauan Eksekusi Immortal, kamu benar-benar dijuluki pejuang lurus yang menyingkirkan iblis dan menjaga cahaya.
Aku tidak akan berpikir kamu akan melakukan hal-hal kelas rendah dan tak tahu malu seperti itu. Kamu mengundang kami berempat ke tempat ini, namun mendorong kami ke samping dan menikmati harta di tempat ini sendirian. Jika masalah ini diketahui dunia luar, apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia, dan meludahi perilaku tercela kamu? Kyuzu menegur dengan marah dan keras. Haha, Nona Kyuzu, kamu benar-benar naif. Atau terlalu polos? Hanya 10 dari kita yang tahu tentang masalah hari ini. Apakah kamu pikir ada orang yang akan mempercayai kamu jika kamu mengatakan semua itu? Dari apa yang aku lihat, akan sangat baik jika orang lain tidak menganggap kata-kata kamu sebagai fitnah. Zhan Feng tertawa keras, mencapai ujung-ujungnya tanpa rasa malu. Sialan, jadi kamu sudah membuat rencana sebelumnya. Sejak awal, kamu tidak pernah berencana untuk membagikan tanda bela diri di kuil reproduksi bersama kami. Betapa memalukan bagi kami untuk mempercayai kamu dan membantu kamu memecahkan penghalang sebelumnya, Dong Sue menegur dengan keras, menggertakkan giginya dengan marah. Zhan Feng, lebih baik kamu tidak melakukan hal-hal terlalu berlebihan. Jangan lupa ini masih di dalam wilayah Misty Peak. Kuil reproduksi ini adalah bagian dari puncak berkabut juga. Petik 2. The Misty Peak mengundang kalian semua dengan hati yang baik, memungkinkanmu untuk mendapatkan harta dari Misty Peak. Namun sekarang, kamu ingin semuanya untuk kamu sendiri? Apakah kamu tidak takut dihukum oleh tuanku, Lady Piao Miao, setelah meninggalkan daerah ini? Xia Yu adalah yang terpintar dari mereka. Dia segera menggunakan nama Lady Piao Miao untuk mencoba dan menakut-nakuti Zhan Feng dan yang lainnya. Xia Yu, menurutmu siapa yang menakutkan? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu semua hanya menduduki puncak berkabut, tetapi tidak memiliki kendali atasnya? Jika kamu benar-benar melakukannya, apakah ada kebutuhan bagi kamu untuk memperebutkan tempat ini bersama kami? Mengapa kamu tidak pergi dan mengambil keterampilan bela diri saja? Selain itu, jangan pernah berpikir untuk menggunakan Lady Piao Miao untuk mengancam kita. Kepulauan Eksekusi Immortal kami hanya tidak takut akan puncak misti kamu. Jika Lady Piao Miao bahkan berani menyentuh kami, aku jamin dalam waktu kurang dari sebulan, Misty Peak kamu akan rata dengan tidak ada yang hidup. Murong Wan berbicara juga, matanya penuh dengan penghinaan. Baiklah. Mengapa buang nafasmu bersama mereka? Karena mereka tidak mau mundur sendirian, mari kita bantu mereka. Ia Fei tersenyum menawan, tetapi pandangannya penuh dengan kedengkian. Dia tidak berbicara banyak kata, dan yang paling langsung. Jika kamu ingin memaksa kami pergi, itu akan tergantung apakah kamu memiliki kekuatan atau tidak. Kyuzu sangat marah. Dia, sebagai Lord Martial peringkat 5, tidak takut pada Zhan Feng dan yang lainnya. Haha, Nyonya Kyuzu, belum lagi aku bergandengan tangan dengan Ya Fei, aku sendiri bisa mengalahkan kamu sendirian. Namun, aku melihat kamu memiliki kulit yang lembut dan lemah, jadi aku tidak ingin membahayakan kamu. Akan lebih baik jika kamu menghancurkan jimat kamu dan kembali sendiri. Zhan Feng dengan dingin tersenyum, tidak menempatkan Kyuzu di matanya sepenuhnya. Kalau begitu coba dan lihat, teriak Xia Yu dengan keras, lalu menyerang. Meskipun dia tahu dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengalahkan Zhan Feng dan yang lainnya, dan bahkan ketika menyerang dia harus mengandalkan Kyuzu. Sebelum begitu banyak tanda bela diri dan keanehan, dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan demikian, Kyuzu, Xia Yu, dan Dong Sue bergerak pada saat yang sama, mengambil inisiatif dan melemparkan serangan ke Zhan Feng dan yang lainnya, yang ingin menemukan kemenangan dalam risiko. Tapi itu sia-sia karena pikiran itu baik, tetapi kenyataan itu kejam. Perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat Kyuzu, dia kalah dengan kombinasi Ya Fei, Zhan Feng, dan Murong Wan. Adapun 3 lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka tidak kalah dengan Dong Sue dan Xia Yu. Jadi, setelah hanya berkedip, hasil dari pertempuran ditentukan. Kyuzu, Xia Yu, dan Dong Sue semuanya dikalahkan. Bab 688 Pembersihan. Setelah pertempuran sengit, Kyuzu, Xia Yu, dan Dong Sue semuanya menderita beberapa luka. Semuanya sudah diatur, mereka tidak lagi bisa bertarung melawan Zhan Feng dan yang lainnya. Seolah sengaja mempermalukan mereka, Zhan Feng, Ya Fei,
dan Murong Wan tidak melakukan hal yang lebih buruk. Mereka juga tidak memaksa mereka untuk menggunakan jimat abadi mereka untuk meninggalkan daerah itu. Mereka menggunakan teknik formasi roh yang kuat untuk sementara menutup kultivasi mereka. Selain itu, mereka bertiga terkunci ke dalam kandang formasi roh. Yafei dan yang lainnya ingin mereka terlihat saat mereka menangkap tanda marsial dan menyambar keanehan, sementara itu tidak berdaya untuk melakukan apapun. Zanfeng, semoga kamu mengalami kematian yang mengerikan. Pada saat itu, Dong Sue benar-benar marah. Begitu marahnya jantung dan paru-parunya bisa meledak. Pada saat seperti ini, jika dia punya pilihan, dia benar-benar bersedia untuk hanya menghancurkan jimat abadi dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin menerima penghinaan seperti itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Zanfeng dan yang lainnya sudah mengikatnya dengan erat. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan jimat abadi. Dia bisa melakukan apa-apa selain menatap Zanfeng dan yang lainnya karena mereka, tanpa menahan diri, menangkap tanda marsial dan mengumpulkan keanehan. Nona Dong Sue, kamu benar-benar tidak beradab. Bagaimana kamu bisa mengutuk seseorang setelah ketidakmampuan kamu untuk mengalahkan mereka? Jangan lupa bahwa yang menyerang pertama adalah kamu. Kami hanya cukup pukulan kembali. Dibandingkan dengan kalian yang serakah, Nona Chunwu jauh lebih menarik. Kamu harus benar-benar belajar darinya, Zanfeng ditertawakan. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Chunwu. Saat itu, Chunwu masih berdiri di pintu masuk istana. Sebelumnya, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran sehingga saat ini, tidak hanya dia tidak terluka, dia juga tidak terikat oleh Zanfeng dan yang lainnya. Seolah-olah dia seorang pengamat, dia hanya melihat segalanya. Junior Chunwu, apa yang kamu lakukan? Baru saja, mengapa kamu tidak bergabung dalam pertempuran dengan kami? Apakah kamu lupa sumpah bahwa kita berempat akan hidup dan mati bersama? Petik 2. Baru kemudian Xia Yu dan Dong Sue menyadari ketika mereka sedang berjuang keras, Chunwu sebenarnya tidak melakukan apa-apa di samping, hanya menonton. Terutama ketika mereka ingat bahwa Chunwu biasanya memiliki temperamen yang paling eksplosif dari mereka berempat. Namun bahkan tidak mengeluarkan suara ketika menghadapi Zanfeng dan perilaku tak tahu malu lainnya, itu membuat Xia Yu dan Dong Sue marah. Mereka bahkan berpikir bahwa Chunwu mundur dari kepengecutan. Namun, Chunwu hanya melirik mereka saat mereka berteriak padanya tetapi tidak memperhatikan mereka. Dia menghadapi Zanfeng dan yang lainnya, lalu dengan ramah berkata, aku tidak ingin berperang melawan kamu, aku juga tidak akan berperang melawan kamu. Namun, ada satu hal di sini yang harus aku dapatkan. Kamu bisa meminta syarat apapun. Selama kamu bisa memberikan barang itu kepada aku, terlepas dari kondisinya aku akan setuju untuk itu. Petik 2. Sikap Chunwu sangat lembut, bahkan agak rendah. Itu tidak cocok dengan sifatnya sama sekali, tetapi untuk membantu Chu Feng mendapatkan martial marking Immortal Lotus, dia dengan paksa menekan kemarahan di hatinya. Dan menundukkan kepalanya pada orang-orang yang paling dia benci. Nyonya Chunwu, apa yang kamu katakan? Berbicara secara logis, ini adalah Misty Peak, ini adalah wilayah kamu. Tidakkah kamu hanya mengambil barang-barang di dalam kuil reproduksi seperti yang kamu inginkan? Zanfeng pertama-tama tertawa, kemudian nadanya berubah tajam, dan berkata dengan sangat seram, tapi sayangnya, di tempat ini, apa yang kita katakan, berjalan. Melihat kamu cukup tertib barusan, kami tidak akan menyulitkanmu. Berdiri saja di sana dan perhatikan. Lihat bagaimana kami mengumpulkan barang-barang di tempat ini. Namun, kamu seharusnya tidak berpikir untuk mengambil apapun di tempat ini. Petik 2. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Mendengar kata-kata itu, warna kulit Chunwu akhirnya sangat berubah. Namun, dia tidak mengutuk mereka tetapi menggunakan keterampilan bela diri tubuh dan terbang, seperti angin, lebih dalam ke istana, ke arah lotus abadi menandai marsial. Hahaha, Nyonya Chunwu, kamu tidak akan berpikir untuk dengan paksa mengambilnya, kan? Dengan budidaya martial lord peringkat 4? Hahaha. Melihat Chunwu yang bertujuan untuk secara paksa menghilangkan keanehan, tidak ada satu orang pun dari kelompok kepulauan eksekusi immortal yang menghentikannya. Sebaliknya, mereka berdiri diam dan tertawa keras. Hanya ketika Chunwu melewati mereka, terbang jauh ke dalam istana,
dan hendak mendekati lotus abadi penanda bela diri. Zhan Feng akhirnya berteriak. Sepertinya kamu juga tidak tahu apa yang baik dan buruk. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu tidak akan mengikuti aturan. Petik 2. Setelah berbicara, Zhan Feng melompat maju dan terbang seperti cahaya. Dia sebenarnya, dengan berkedip, tiba di atas Chunwu, dan pada saat yang sama, meraih dengan tangannya yang besar, mengincar rambut Chunwu. Sialan, saat itu, Chunwu ketakutan. Dia juga akhirnya menyadari betapa besar perbedaan kekuatan antara dirinya dan Zhan Feng. Baginya ingin menyakitinya hanyalah masalah jentikan jari. Pada saat itu, Chunwu sudah menutup matanya, bersiap menerima serangan Zhan Feng, menunggu kedatangan rasa sakit. Zhan Feng, di sisi lain, tertawa terus-menerus. Dia sangat arogan, dan tawanya yang tidak teratur mengumumkan kekuatannya. Namun, dia tidak memiliki jejak sedikit pun untuk merawat seorang wanita. Jadi, meskipun Ya Fei, Mu Rongwan, dan yang lainnya tidak terlalu menyukai tindakan Zhan Feng, pada kenyataannya, mereka juga tidak terlalu menyukai Zhan Feng pada saat itu. Mereka, bagaimanapun juga, berdiri di sisi yang sama. Mereka tidak ingin orang lain memperebutkan barang-barang di tempat itu, jadi mereka tidak ikut campur. Dengan wajah tanpa emosi, mereka diam-diam melihat semuanya. Apa itu? Tapi tiba-tiba, murid-murid Ya Fei dan Mu Rongwan menyusut dan mata mereka melebar karena mereka terkejut menemukan bahwa ketika Zhan Feng hendak bergerak pada Chunwu, di sisi lain istana, seseorang benar-benar terbang keluar dari dinding. Kecepatan mereka cepat, langsung datang sebelum Zhan Feng. Siapa? Zhan Feng juga terkejut dengan perubahan yang begitu tiba-tiba. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke depannya. Enyahlah. Tetapi pada saat itu, orang itu telah tiba dengan suasana yang hebat. Sebuah tangan besi dengan kekuatan berlimpah telah dilemparkan dengan angin kencang. Saat Zhan Feng mengangkat kepalanya, tinju itu mendarat di wajahnya. Bang! Tinju bertabrakan, dengan kuat memukul wajah Zhan Feng. Kekuatan yang kuat tidak hanya membuatnya terbang, itu bahkan membuat seluruh tubuhnya berputar beberapa lingkaran di udara sebelum akhirnya ia menstabilkan dirinya sendiri. Pada saat itu, semua orang juga bisa dengan jelas melihat siapa orang yang tiba-tiba muncul dan memukul balik Zhan Feng. Namun, ketika mereka melihat orang itu, ekspresi terkejut di wajah mereka naik takjub. Mereka berseru serentak, "Ini kamu? Junior Wu Qing." Merasa bahaya di atas kepalanya sembuh, Chunwu mengangkat kepalanya dengan linglung, dan baru kemudian dia menemukan orang lain berdiri di atasnya. Orang itu adalah Chu Feng. Apa? Terkejut? Terkejut bahwa aku, Wu Qing, akan muncul di sini? Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dengan mengejek. Khususnya, setelah memandang Xia Yu dan Dong Sui yang dipenjara dalam formasi roh dengan penuh arti, dia terbang ke bawah dan berkata kepada Chunwu dengan penuh rasa syukur, "Senior Chunwu, aku berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk aku, Wu Qing. Namun, saat ini, aku meminta kamu untuk mundur sedikit. Tidak aman di sini." Petik 2. Saat Chu Feng berbicara, dia menginginkan pembentukan roh berwarna ungu untuk diletakkan. Itu menutupi Chunwu, lalu dengan gelombang tangannya, formasi roh, dengan Chunwu, melayang ke sudut istana. Pada saat itu, wajah cantik Chunwu berubah sekali lagi karena dia secara mengejutkan menemukan bahwa formasi roh yang diletakkan oleh Chu Feng, yang kultivasinya jauh di bawah miliknya, tidak dapat dipecahkan bahkan olehnya. Itu sangat kuat. Wu Qing, apa yang kamu lakukan? Akhirnya, Ya Fei dan yang lainnya berbicara dengan serius. Mereka semua bisa merasakan perubahan Chu Feng, terutama aura emas yang mengelilingi tubuhnya. Seolah-olah itu berasal dari kuil reproduksi itu sendiri, membuat mereka merasa gelisah tak terduga. Dan ketika dia menghadapi pertanyaan Ya Fei, Chu Feng dengan ringan tersenyum, lalu tatapannya menjadi sangat sengit, dan dia berkata, dengan acuh tak acuh, "Bersihkan." Bab 689 Kekuatan Pertempuran Luar Biasa. Membersihkan, kamu. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kultivasi kamu ke peringkat 3 Martial Lord, tetapi apalagi peringkat 3, bahkan jika kamu peringkat 5 Martial Lord. Aku masih akan dapat dengan mudah memusnahkan kamu. Petik 2. Zhan Feng yang menerima pukulan dari Chu Feng merasa dia kehilangan semua wajah.
Kemarahannya meluap, dan ketika Chu Feng, pada saat itu, masih mengucapkan kata-kata sombong di depan mereka, dia tidak bisa terus menanggungnya. Jadi, tanpa peduli apa aura emas yang mengelilingi tubuh Chu Feng itu, atau bagaimana dia tiba di tempat itu, dengan raungan marah. Dia meledakkan auranya dari Dewa Bela Diri peringkat 5 dan segera melemparkan serangan ke Chu Feng. Booming, Zhan Feng menyerang. Meskipun dia berdiri di udara dan tidak bergerak, auranya yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Seketika, itu menelan seluruh istana. Pada saat itu juga, hampir semua yang ada di istana dikendalikan olehnya. Itu adalah teror dari peringkat 5 Martial Lords. Bahkan jika mereka duduk dan berjaga di satu tempat, mereka masih bisa menyerang kota, menyerbu tanah, dan menyapu dunia. Ledakan. Namun, seperti kuil reproduksi ditenggelamkan oleh tekanan Zhan Feng, mata Chu Feng menyala dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia kemudian mengeluarkan auranya dari Lord Martial peringkat 3. Tidak hanya itu bertindak dengan cara yang persis sama dengan Zhan Feng, yang secara langsung menyelimuti seluruh kuil reproduksi, aura Chu Feng bahkan sama cocok dengan Zhan Feng. Mungkin itu bahkan sedikit lebih unggul. Ada kecenderungan kuat untuk menekan aura Zhan Feng kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini bernama Wu Qing. Bagaimana auranya begitu kuat? Itu benar-benar dapat bersaing dengan Zhan Feng? Melihat itu, mulut kecil Murong Wan sedikit melebar. Matanya yang indah juga membesar, dan alisnya yang bergetar tanpa henti menunjukkan keterkejutannya saat ini. Nona, aura emas yang mengelilingi tubuh Wu Qing sangat aneh. Ini memiliki perasaan yang sangat mirip dengan kuil reproduksi ini. Aku yakin dia pasti mendapatkan sesuatu di sini sehingga itu sebabnya kekuatannya saat ini sangat kuat. Wanita di belakang Murong Wan menjawab dengan hormat. Bukankah itu berarti kuil ini benar-benar dibuka olehnya? Ketika Murong Wan menatap Chu Feng, ekspresi dalam tatapannya menjadi lebih rumit. Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku pernah mendengar bahwa teknik formasi roh Wu Qing ini memang sangat kuat. Meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, keberanian dan kemampuannya tidak bisa diremehkan, jawab wanita itu, peringkat 4 Martial Lord. Alis Murong Wan sedikit terjalin saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara rendah, aku tidak mengharapkan karakter tingkat atas seperti itu muncul di wilayah Laut Timur. Mengapa dia begitu tidak dikenal, dan mengapa tidak ada yang mendengar namanya? Petik 2. Booming. Ketika mereka membahas, Zhan Feng telah menyerang sekali lagi, langsung menggunakan keterampilan bela diri peringkat 9. Peringkat 9 keterampilan bela diri sudah sangat kuat. Dengan pengecualian keterampilan bela diri terlarang, mereka adalah serangan terkuat yang mungkin. Ketika keterampilan bela diri seperti itu ada di tangan Zhan Feng, kekuatan yang ditampilkan melampaui imajinasi seseorang. Kekuatan marsial tanpa batas dipancarkan, menjadi simbol berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bentuk-bentuk simbol itu semuanya aneh, dan mereka memancarkan cahaya berwarna hitam yang aneh. Selain itu, seolah-olah mereka hidup, mereka membuat tangisan yang sangat aneh. Suara itu terlalu aneh. Setelah mendengarnya, itu akan membuat hati seseorang merasa bingung. Bahkan sulit untuk memusatkan kekuatan roh seseorang, karena saraf mereka akan terganggu. Selain itu, simbol semakin mulai muncul, dan pada akhirnya, mereka berputar-putar dalam gerakan melingkar, menjadi formasi besar berwarna hitam. Seolah-olah formasi itu dapat menghancurkan segalanya, bahkan udara dari tempat yang dilewatinya dihancurkan menjadi serpihan. Berbicara secara logis, keterampilan bela diri seperti itu akan sangat mengerikan. Jika kuil reproduksi tidak memiliki komposisi khusus, kemungkinan kuil itu akan hancur total hanya melalui atmosfer keterampilan bela diri. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 9, Sky Devouring Spiraling Formation. Sepertinya Zhan Feng juga menemukan bahwa Wu Qing bukan orang yang sederhana, jadi dia serius sekarang, Ya Fei berkata dengan senyum yang menyilaukan ketika melihat itu. Dia, saat ini, tidak punya rencana sedikit pun untuk menyerang. Seperti seorang pengamat, dia fokus menonton pertunjukan. Itu hanya mengurus Martial Lord peringkat 3 belaka. Namun dia perlu membuat kekacauan besar darinya. Jika dia tidak bisa menggunakan skill itu untuk mengalahkan bocah Wu Qing itu, dari apa yang kulihat,
dia harus meninggalkan kepulauan Immortal Execution Archipelago milikku. Kalau tidak, dia akan kehilangan seluruh wajah kita. Murong Wan mengerutkan bibirnya. Dia tampaknya sangat tidak puas bahwa Zhan Feng menggunakan metode seperti formasi spiral penggerusan langit untuk merawat Chu Feng. Pada kenyataannya, ketika formasi spiral pembuatan langit muncul, Chu Feng tahu bahwa keterampilan bela diri itu tidak sederhana. Meskipun itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9, itu pasti keterampilan bela diri berkualitas tinggi dalam keterampilan bela diri peringkat 9. Tidak hanya itu memiliki kekuatan ganas, bahkan mengandung beberapa teknik ilusi. Itu bisa membingungkan saraf seseorang, dan membuat pikiran mereka berantakan. Jika seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah menghadapi keterampilan bela diri itu, sepertinya mereka akan segera kehilangan kemampuan mereka untuk melawan dan menjadi abu. Harus dikatakan bahwa formasi spiral melalap langit yang digunakan Zhan Feng benar-benar sangat kuat. Namun, karena dia menggunakan keterampilan yang begitu kuat, itu berarti bahwa Zhan Feng, pada kenyataannya, sangat takut akan kekuatan Chu Feng. Kalau tidak, dia tidak akan segera menggunakan serangan sekuat itu. Sangat jelas, dia bersiap untuk menggunakannya untuk mendapatkan kemenangan. Tapi itu tidak berguna, karena dia masih meremehkan Chu Feng. Kekuatan kecakapan pertempuran Chu Feng melampaui imajinasinya dengan margin besar. Meskipun dia hanya peringkat 3 Martial Lord, ketika menghadapi peringkat 5 Martial Lord, Chu Feng memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menang. Jadi, sama seperti Sky Devouring Spiraling Formation akan bertabrakan dengannya, Chu Feng memutar pergelangan tangannya. Persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, pedang penandaan naga, telah muncul di telapak tangannya. Suara mendesing. Ketika persenjataan kerajaan muncul, siapa yang akan berhadapan muka dengannya? Chu Feng menebas ke bawah dengan pedangnya. Bilah cahaya keemasan yang mengandung simbol yang tak terhitung jumlahnya, juga kekuatan marsial tingkat raja, menyerang ke arah luar. Dua kekuatan bertabrakan, dan dengan suara pecah, kaca, itu benar-benar memotong Zhan Feng Sky Devouring Formasi Spiraling menjadi dua bagian. Keterampilan bela diri peringkat 9 yang kuat, sebelum Chu Feng, sebelum bahkan terbukti berguna, dihancurkan begitu saja. Itu pedang penandaan naga, setiap orang di kuil itu adalah orang yang berpengetahuan luas. Melihat persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dalam tangan Chu Feng, mereka langsung mengenalinya sebagai harta paling berharga dari kepala kuil Wuya, pedang penandaan naga. Sepertinya rumor itu benar. Dia benar-benar telah mengalahkan murid Tempel Martial Lord Wuya peringkat 3 dengan kekuatan Lord Martial peringkat 1, dan sebagai hasilnya, memenangkan Sword Marking Sword dari Dragon Head. Petik 2. Orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal bersinar mata mereka. Mereka sekarang tahu bahwa rumor itu benar. Rumor itu juga berarti bahwa kekuatan pertempuran Chu Feng benar-benar sangat luar biasa. Tidak heran Chu Feng saat ini bisa mengiris membuka formasi Spiraling Sky Devouring Zhan Feng dengan tebasan dari Dragon Marking Sword. Orang harus tahu bahwa jika itu adalah Martial Lord peringkat 3 biasa, bahkan dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Zhan Feng. Bahkan bisa dikatakan tidak ada peluang kemenangan. Namun, saat ini, Chu Feng benar-benar dengan kekuatan Martial Lord peringkat 3. Menggunakan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dan memangkas keterampilan bela diri peringkat 9 Zhan Feng, formasi Spiraling Sky Devouring, menjadi 2. Itu jelas berarti satu hal, kecakapan pertempuran Chu Feng benar-benar melewati atap. Dia mampu bertarung dengan setara, bahkan kalah seorang ahli yang berada di peringkat 2 di atas dirinya. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu Ya Fei atau Murong Wan, atau 3 jenius lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka semua mengerutkan kening dengan erat. Mereka melakukan itu karena jika bahkan Zhan Feng tidak bisa mengalahkan Chu Feng, maka mereka kemungkinan akan memiliki masalah besar bahkan jika mereka bergandengan tangan. Chu Feng, yang hanya peringkat 3 Martial Lord, benar-benar mengancam keenam mereka, jenius puncak Kepulauan Eksekusi Immortal. Bab 690 Serangan yang tidak dapat dipecahkan. Sepertinya kamu sudah mendapat cukup banyak dari kuil reproduksi ini. Kamu benar-benar mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan eksternal akan selalu eksternal, itu tidak akan pernah sebanding dengan kekuatan sejati yang diolah sendiri.
Hari ini, aku akan memberitahu kamu apa itu pakar sejati. Petik 2. Meskipun dia juga menyaksikan kekuatan Chu Feng, orang yang sombong seperti Zhan Feng secara alami tidak mau mengakui bahwa kecakapan pertempuran Chu Feng sendiri benar-benar kuat. Bahwa dia, sebagai dewa bela diri peringkat 5, ditekan oleh Chu Feng, dewa bela diri peringkat 3 saja. Jadi, dia mengidentifikasi kekuatan mengejutkan Chu Feng saat ini sebagai keuntungan yang diperolehnya dari kuil reproduksi. Dengan itu, tidak hanya tampaknya dia sudah terlalu lemah. Itu malah membuatnya terlihat seolah-olah Chu Feng adalah orang yang menggunakan metode jahat dan tercela, secara tidak langsung merendahkannya. Kamu cukup tahu cara menghibur diri sendiri. Aku tidak perlu kamu menilai bagaimana kekuatan aku sendiri. Saat ini, kultivasi Dewa Bela Diri peringkat 3 memang dianugerahkan oleh kuil reproduksi. Namun, pada saat ini, aku yang mengalahkan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Chu Feng dengan dingin tersenyum, matanya penuh cemoohan. Zhan Feng sombong dan memandang rendah semua orang. Selain itu, dia tidak hanya menangani masalah dengan kejam, dia bahkan lebih tercela. Terutama ketika Chu Feng ingat bahwa dia akan menyerang Chun Wu, dia sangat marah dan sudah merencanakan untuk memberinya pelajaran yang baik. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Jika aku serius, aku bisa menjagamu dalam hitungan detik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan setelah mengeluarkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap? Aku akan memberitahu kamu apa artinya, ada langit di luar langit dan orang-orang di luar orang-orang. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Petik 2. Zhan Feng membalik telapak tangannya, lalu pedang besar 3 meter muncul di tangannya. Pedang itu memiliki tubuh perak dan melintas dengan cahaya. Terlebih lagi, hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu itu sangat berat. Setelah pedang besar perak muncul, kekuatan aura Zhan Feng langsung naik juga. Dari tubuhnya, kekuatan bela diri tingkat raja juga samar-samar melonjak. Tanpa berpikir, Chu Feng sudah tahu bahwa pedang besar perak adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap juga. Mati, Zhan Feng tidak tahan lagi dengan Chu Feng. Saat dia berbicara, dia melaju ke depan, dan seperti hantu, segera muncul di depan Chu Feng. Ayunan pedang besar itu membuat suara angin kencang. Bahkan udara di sekitarnya mulai berputar dan berubah, dipengaruhi oleh kekuatan yang kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat keberanian Zhan Feng, Chu Feng masih dengan jijik tersenyum. Pedang penandaan naga di tangannya bergetar ringan, lalu langsung menjadi cahaya keemasan lurus. Dengan suara angin keras yang melolong, itu langsung menusuk ke arah dada Zhan Feng. Cepat, sangat cepat, ganas, sangat ganas. Chu Feng tidak membela, tidak menentang, bahkan lebih lagi, tidak menghindar. Tetapi dengan kecepatan kilat, dia melemparkan serangan fatal ke arah Zhan Feng. Itu bukan serangan sederhana tapi teknik pedang penandaan naga yang dalam dan mendalam. Tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, itu bahkan mengandung perubahan yang tak terhitung banyaknya, dan sangat mendalam. Kamu. Saat itu, Zhan Feng tiba-tiba khawatir. Dia langsung ketakutan karena pukulan Chu Feng terlalu tiba-tiba. Itu benar-benar melampaui harapannya. Apalagi itu adalah pukulan yang sangat licik. Jika ditangani dengan tidak tepat, itu akan benar-benar dapat membunuhnya. Memikirkan sampai saat itu, bagaimana Zhan Feng berani terus ragu? Sambil menggertakkan giginya, menahan amarah di hatinya, dia menarik kembali serangannya dan bertepatan dengan itu, berlari ke samping, bertujuan untuk menghindari serangan Chu Feng. Naif. Namun, Chu Feng tampaknya sudah mengharapkan tindakan Zhan Feng. Sebelum cahaya keemasan menembus dada Zhan Feng, pergelangan tangan Chu Feng bergerak sedikit. Pedang penandaan naga di tangannya tiba-tiba berubah lagi. Sebelum satu serangan terjadi, yang lain datang. Dengan suara angin kencang, pedang penandaan naga menjadi bilah cahaya bulan sabit emas, menebas ke arah Zhan Feng. Dalam situasi seperti ini, Zhan Feng tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menggunakan pedang besar untuk memblokir, bertahan melawan serangan sengit Chu Feng. Tapi itu tidak berguna. Sebelum serangan Chu Feng menyerang lagi, tiba-tiba berubah lagi. Itu tidak secara langsung bertabrakan dengan pedang besar perak Zhan Feng, tetapi mengubah arah dan menikam salah satu daerah fatal Zhan Feng. Mengutuk.
Pada saat itu, Zhan Feng benar-benar panik. Dia tidak akan pernah berpikir tindakan Chu Feng begitu cepat dan serangannya begitu licik. Seolah-olah Chu Feng memikirkan setiap counter padanya. Chu Feng adalah yang pertama menyerang, yang mencegah Zhan Feng mendapatkan momentum apapun. Dalam situasi itu, keringat keluar dari wajah Zhan Feng. Awalnya, dia berpikir setelah mengambil persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dan dengan budidaya martial lord peringkat 5. Dia percaya tidak akan ada masalah dalam mengalahkan Chu Feng dengan pemahamannya tentang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Dia juga berpikir untuk mengambil wajah yang baru saja hilang. Tapi siapa yang berharap bahwa Chu Feng akan sekuat ini? Baru saja, setelah bergerak, dia ditekan lagi. Selain itu, dia tidak punya kesempatan untuk membalas. Kontrol atas pertarungan ditangkap dengan kuat oleh Chu Feng. Bagaimana ini terjadi? Kakak Zhan Feng sebenarnya sangat terikat dengan Wu Qing itu. Pada saat itu, salah satu bawahan Zhan Feng memiliki wajah yang penuh kejutan. Dua lainnya peringkat 4 tuan bela diri dari Kepulauan Eksekusi Immortal adalah sama. Mata Murong Wan juga berkilauan. Ekspresinya tidak stabil, dan dia diam-diam berkata, serangan yang sangat ganas. Itu tidak bisa diprediksi. Orang tidak bisa menebak apa langkah selanjutnya. Pedang penandaan naga di tangannya sebenarnya ditangani lebih baik daripada kepala kuil Wuya sendiri. Dia dengan indah menampilkan kekuatan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Namun, apakah senjata ini sangat mudah digunakan? Wu Qing baru saja mendapatkan pedang ini, kan? Bagaimana tepatnya dia melakukan hal-hal ini saat ini? Petik 2. Bahkan Ya Fei sedikit mengernyit. Di wajah kecilnya yang memikat, tampak sedikit kekhawatiran. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak berpikir Wu Qing ini akan memahami metode seperti ini. Sepertinya kita benar-benar meremehkannya. Jika orang ini berkembang di masa depan, bukankah dia akan menjadi musuhku yang hebat? Ya Fei dan Murong Wan tenggelam dalam kontemplasi ketika mereka melihat tindakan Zhan Feng. Mereka jelas memiliki pemahaman tentang kekuatannya, bisa dikatakan itu tidak sedikit lebih lemah dari mereka. Jadi, pada saat itu, mereka berpikir jika mereka berada di tempat Zhan Feng, dan apakah mereka bertempur melawan Chu Feng 1 lawan 1, bagaimana mereka menghadapi serangan sengit Chu Feng? Namun, semakin mereka berdua merenungkan, semakin ketat mereka mengerutkan alis mereka. Bahkan kulit mereka mulai berubah menjadi putih pucat, karena jawaban yang mereka simpulkan sebenarnya tidak dapat dipecahkan. Sangat kuat, Junior Wu Qing benar-benar kuat. Sebelumnya, ketika dia mengalahkan Zhu Tianming, peringkat 3 Martial Lord, sebagai Martial Lord peringkat 1, aku pikir ada beberapa keberuntungan yang terlibat. Namun, melihatnya sekarang, ini adalah kekuatan sejati. Bagaimanapun, Zhan Feng ini adalah seorang jenius yang sangat terkenal di seluruh wilayah Laut Timur. Aku pernah mendengar bahwa dia adalah salah satu yang paling baik di generasi muda sebelum usia 30. Dari apa yang aku lihat, Junior Chu Feng benar-benar yang kuat. Jika dia memiliki kultivasi yang sama dengan Zhan Feng, bagaimana dia akan muncul? Mungkin Zhan Feng tidak akan bisa mengalahkan Junior Wu Qing. Petik 2. Qiu Zhu juga memiliki wajah yang penuh kejutan setelah menyaksikan adegan seperti itu. Dia juga sebagai peringkat 5 Martial Lord, menemukan kekuatannya sendiri dalam pertukaran antara Zhan Feng dan yang lainnya. Hampir tidak ada perbedaan, namun miliknya masih sedikit lebih lemah. Dan ketika bahkan Zhan Feng tidak bisa mengalahkan Chu Feng, dia tahu dalam hatinya bahwa jika itu adalah dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengalahkan Chu Feng. Kekuatan yang ditunjukkannya tidak hanya membuatnya merasa kagum, bahkan membuatnya berseru pada inferioritasnya sendiri.